Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada Minggu hari ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi nomor 86 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita ucapkan sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah dalam minggu ini diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Beginilah bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian, mari kita ucapkan doa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 160. Bapa
Mari kita ucapkan sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat minggu ini diambil dari Rom 12 ayat 1, demikianlah bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian, mari kita ucapkan doa sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 213. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Taro gumong gom sasude Abraham jakon rajam marende masude marende masude marende marende masude. Satu kali lagi. Las marom Tuhan taro gumong gom sasude marende masude marende masude marende marende masude. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 225. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat Advent yang keempat. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih menyertai kami Tuhan, memberikan kami kesehatan dan panjang umur, sehingga kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mendengarkan dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats renungan kita, nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Begitulah firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan menjelaskan pada kita hari ini terkait kemuliaan Tuhan yang akan datang. Dikatakan tadi adik-adik, bangkitlah dan menjadi teranglah. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan ketika malam hari di rumah kalian masing-masing, lalu tiba-tiba lampu mati. Nah, coba perhatikan adik-adik. Perhatikan coba di sekeliling rumah kalian, kalau sekiranya tidak ada lampu, apa yang akan terjadi? Maka kita tidak bisa melihat apa-apa, ya kan? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa menabrak bangku misalnya karena gelap. Oleh karena itu kita butuh penerangan. Misalnya kita menghidupkan lampu yang ada di HP misalnya, atau kalau sekiranya lama hidup, biasanya orang langsung tidur karena nggak bisa lagi ngapa-ngapain karena gelap, ya kan? Nah, itulah adik-adik, artinya di situ penerangan sangat penting bagi manusia, gitu adik-adik. Penerangan sangat penting bagi manusia. Dikatakan tadi bangkit dan menjadi terang. Arti bangkit adik-adik pasti semua sudah tahu ya. Misalnya begini, kalau kita dalam posisi duduk, misalnya dalam posisi duduk, lalu tiba-tiba kita misalnya dipanggil mama kita, maka kita akan bangkit. Nah kan, kita akan berdiri. Lalu misalnya lagi ketika kita sedang tidur lalu kita bangun, nah itu juga bangkit, ya kan? Nah, tapi adik-adik, bangkit yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah kita harus bangkit dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yuk kita bangkit dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ayo kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita bangkit melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu maksudnya kata bangkit ya adik. Bangkit untuk meninggalkan kelakuan-kelakuan kita yang tidak disenangi oleh orang lain, gitu. Lalu ada kata terang tadi, teranglah, menjadi teranglah katanya. Seperti lampu ya adik-adik, kalau sekiranya mati lampu di rumah kita, lampu itu akan menjadi penerang bagi kita. Nah, di sini artinya adik-adik, teranglah, menjadi teranglah kata Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan ingin kita agar memperlihatkan perbuatan ataupun kelakuan kita yang baik itu tadi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adik-adik,
Tuhan menginginkan itu untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi, supaya kita menjadi penerang bagi orang lain. Lalu adik-adik begini, coba kalian tutup mata kalian, coba kalian tutup mata kalian. Apa yang kalian rasakan sekarang? Pasti gelap, ya kan? Pasti tidak bisa melihat apa-apa, ya kan adik-adik? Pasti kalian kayak merasa dia ada di kegelapan seperti itu, ya kan? Nah, maksudnya di situ adik-adik, mata kita juga adalah sebagai penerang kita, sebagai penuntun kita. Oleh karena itu mata juga sangat penting bagi manusia. Kalau sekiranya tidak ada mata, maka kita akan sulit untuk melakukan aktivitas kita, ya kan adik-adik? Nah, itu juga lah yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini. Coba kita buka di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan di situ, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, adik-adik, jadi mata juga mempengaruhi kita, ya adik-adik. Contohnya seperti ini, ketika mata kita melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya ketika kita melihat teman kita sedang bergaduh, misalnya bertengkar sama orang lain, baru misalnya mata kita melihat teman kita sedang mengerjai temannya, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka ketika mata kita melihat yang tidak baik tadi, kita tidak boleh menirunya, kita tidak boleh mengikutinya, melainkan kita harus kalau bisa menegurnya gitu, kalau bisa mengingatkannya supaya jangan dibuat lagi, supaya jangan diulangi lagi, begitu adik-adik. Oleh karena itu gunakanlah mata kita untuk kebaikan, untuk melihat hal-hal yang baik, supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah adik-adik, ini kan minggu terakhir, minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi kita akan mau Natal nih, mau menyambut, mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, ya kan? Nah, bagaimana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ini adik-adik? Kita tidak usah perlu pakai baju-baju yang mahal, kita tidak perlu baju-baju yang baru, kita tidak perlu pakai sepatu yang mahal seperti itu. Tapi cukuplah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tadi untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, itu adik-adik, supaya Tuhan juga senang sama kita. Coba perhatikan, orang tua mana yang tidak senang ketika anaknya berbuat kebaikan? Coba perhatikan, orang tua mana yang tidak senang ketika anaknya tidak melawan, tidak membuat kejahatan seperti itu? Semua orang tua pasti senang. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan melihat anak-anaknya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Tuhan juga akan senang sama kita, maka Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Begitu adik-adik. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini, teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat kebaikan. Ketika mata kita tadi melihat yang jahat, jangan ditiru, jangan dicontoh, tetapi tegurlah yang tadi yang melakukan kejahatan tadi itu supaya tidak berbuat ulang lagi. Begitu ya adik-adik. Maka menjadi teranglah
menjadi teranglah dengan terhadap sesama kawan, dan bangkitlah kalau kita masih ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami ya Tuhan agar kami bangkit dari perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, bangkit dari perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati orang lain, bangkit kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, ajari kami Tuhan agar kami tetap boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami Tuhan menyimpang dari jalan-Mu, ingatkan kami Tuhan, tegur kami agar kami tetap berada di jalan-Mu. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah ya Tuhan, beribadah di rumah, kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, segala perbuatan kami, segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan, ampunkanlah kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 172 ayat 1. Sangat tuna met ule hormat datang dai nyanyi lalu jai sayurupa menamai mati dihomai takaki dihomai. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami sekalian.